Jakarta adalah kota metropolitan yang semua kegiatan suatu negara ada di sini. Seperti politik, ekonomi, bisnis, pemerintahan, semua menjadi satu di sini. Dan ironisnya pemirsa, ikon ibu kota Jakarta, ondel-ondel ini menjadi garis paling bawah perekonomian di masyarakat. Bu, ngamen dari jam berapa, Bu? Jam 10. Jam 10? Ya. Udah dapat berapa, Bu? 70.000. 70.000. Ya. Cukup nggak, Bu? Ya cukup gak cukup. Nama Jakarta. Sedih pemirsa. Saya Adit dan ini Metropolis. Makasih, Bu. Di usianya yang ke-494, Jakarta masih harus melalui sejumlah tantangan. Mulai dari ekonomi, religi, dan kesehatan sudah pasti. Maka tak heran jika Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, mencanangkan tema Jakarta Bangkit dalam merayakan hari jadi kota ini. Sejumlah prestasi sudah diraih kota ini, mulai dari perolehan WTP selama 4 kali berturut-turut dari BPK, kemudian terpilih sebagai salah satu kota yang berhasil mengurangi gas karbon alias polusi kendaraan bermotor, hingga bidang olahraga Persija Jakarta yang berhasil menjuarai Liga 1 dan Piala Menpora 2021 baru-baru ini. Namun ironisnya, sejumlah PR bagi kota ini juga masih saja menjadi dilema yang tak terselesaikan. Masalah air bersih, kearifan budaya lokal, dan stadion BMW yang menjadikan kota ini juara. Proyek Jakarta International Stadium. Oke. Stadion BMW. Sekarang prosesnya sudah sampai di mana, Bang? Saya cuma bisa memberikan saran ya, artinya jangan sampai ya proyek ini terbengkalai. Dan itu juga masuk salah satu janji gubernur, menurut saya harus dituntaskan ya. Dan menurut saya pembangunannya juga harus efisien ya. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang terlalu mahal dan sebagainya gitu. Nah, itu saja yang menurut saya. Kalau boleh tahu, Abang sendiri tahu nggak, Bang? Anggaran untuk membangun Jakarta International Stadium itu berapa, Bang? Saya nggak tahu pasti ya, tapi salah satu sumber penganggaran yang setahu saya datang dari dana PEN. Dana PEN itu adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemarin kita sempat mempertanyakan kenapa dana pemulihan ekonomi dipakai untuk bangun stadium. Menurut saya lebih baik dana PEN itu untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang ada di bawah. Jadi kita berikan proyek-proyek yang bisa masyarakat bisa partisipasi bekerja di sana. Kalau stadium BMW itu kan menurut saya tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja yang tenaga kerja kasar yang ada di masyarakat yang sekarang ini sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi menurut saya sumber pendanaannya aja yang menurut saya yang harus lebih dimatangkan lagi gitu loh. Berarti menurut Abang sendiri proyek stadium itu penting nggak sebenarnya, Bang? Untuk di tengah seperti ini, tengah kondisi seperti ini? Ya menurut saya kita lihat dulu ya progresnya. Artinya kembali lagi kepada sumber pendanaan. Kalau misalnya sumber pendanaannya itu tidak mengganggu pagu-pagu anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, monggo bisa dilanjutkan gitu ya. Karena itu juga sudah jalan, kalau dimangkarakan juga akan ada biaya-biaya tambahan yang akan dikeluarkan. Jadi menurut saya fokus kepada sumber pendanaan ini. Jangan sampai sumber pendanaan untuk Jakarta International Stadium itu bisa mengambil pagu-pagu anggaran yang vital bagi masyarakat terkait kesejahteraan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah,
berbeda pendapat dengan William. Ketua Dewan Kota berpendapat pembangunan infrastruktur Jakarta sudah jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Bahkan beliau menyebut kualitas infrastruktur Jakarta sudah setara dengan kota besar lainnya di dunia. Dikit lagi kan ulang tahun kota Jakarta yang ke-494 nih Bang, dengan slogan Jakarta Bangkit. Nah Bang, saya ingin bertanya tentang infrastruktur di Jakarta. Sejauh ini sudah seperti apa menurut Abang sendiri? Ya, saya kan sebagai Ketua Dewan Kota DKI Jakarta sudah mengamati, bahkan juga melihat langsung bahwa infrastruktur DKI Jakarta itu bagus dan bahkan sangat bagus. Karena kalau kita lihat pembangunan itu zaman sekarang ini ternyata memang lebih bagus. Kita lihat mulai dari pembangunan jalan, ataupun juga contohnya yang di Lenteng Agung, ada juga yang flyover Cakung, ataupun juga jembatan yang di Senen, semua itu menunjukkan bahwa Jakarta ini berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Jadi periode Pak Anies ini memang menunjukkan bahwa terjadi pembangunan yang sangat masif dan bagus, dan bahkan masyarakat juga mengakui. Dan kita juga sebagai Dewan Kota sudah melihat langsung, dan Dewan Kota juga mensupport, ternyata memang infrastruktur kita ini menjanjikan untuk masyarakat, mulai dari jembatan, jalan, ataupun juga pembangunan-pembangunan yang lain, ternyata memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Jakarta. Karena itu stadion yang bertaraf internasional. Ya memang itu kan semua sudah berdasarkan planning yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu saya kira support ini penting. Karena stadion itu juga harus berdiri bagus, megah, dan juga mewah. Ya kalau memang nanti ada kekurangan, mungkin karena dalam situasi COVID ada kendala, saya kira Pak Gubernur juga pasti akan melaksanakan, karena ini adalah stadion kebanggaan masyarakat Jakarta. Saya mau nanya Bang, seberapa pentingnya sih Jakarta International Stadium tuh keterkaitannya dengan warga masyarakat Bang? Sangat penting sekali Bang, karena kan stadion itu satu bisa tempat olahraga, bisa juga tempat bermain, bisa juga tempat sosialisasi dengan masyarakat, dan juga menjadi kebanggaan masyarakat Jakarta. Karena stadion ini kan megah, dan dia lengkap semua dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di stadion itu. Sehingga menurut saya sangat penting dan sangat perlu untuk masyarakat Jakarta. Karena tempat bermain sekarang kan udah mulai berkurang sana-sini. Tapi dengan adanya stadion BMW, saya kira ini stadion kebanggaan masyarakat Jakarta. Sangat perlu dan sangat penting. Sangat perlu dan sangat penting. Iya. Bang. Walaupun ya ketertarikan orang masyarakat untuk bermain bola atau olahraga itu kan sedikit Bang. Iya. Apakah itu udah efisien Bang maksudnya? Saya kira ini kan pekerjaan ini kan untuk stadion ini kan tidak hanya dilihat sebentar, sekarang. Untuk kedepannya, makanya mungkin perlu disosialisasi ke masyarakat supaya bisa bermain sepak bola, pembibitan juga bisa dilakukan di situ, dan juga untuk pengembangan sepak bola yang ada di Jakarta. Nah, menurut Abang sendiri, analisa Abang kenapa keberhasilan pemimpin dari pembangunan infrastruktur, padahal janji kampanye tidak hanya itu, Bang? Iya, oke. Pak Anies ini menurut saya selama 5 tahun ini lebih banyak membangun hal-hal yang sifatnya instagramable, gitu ya. Misalnya mencopot JPO Tapea, lalu misalnya ada flyover tapal kuda di warna-warni, dan lain sebagainya lah. Nah, menurut saya kembali lagi dengan perkataan Pak Anies sebelumnya. Dia mengatakan jangan fokus kepada pembangunan fisik benda mati yang hanya indah untuk difoto. Jadi menurut saya kalau memang beliau ingin fokus melaksanakan janjinya, ya tuntaskan DP 0 rupiah, ya, lalu Jaklingko-nya, dan lain sebagainya lah. Ini yang menurut saya harus difokuskan.
Apalagi sekarang DP 0 rupiah ini jauh sekali di bawah target. Menurut saya ini yang harus difokuskan. Berarti dari janji-janji kampanye yang Pak Anies Baswedan janjikan, apa aja sih Bang yang udah terrealisasikan atau yang belum? Apa menurut Abang apa Bang? Menurut saya belum ada yang direalisasikan ya. Belum ada Bang? Menurut saya pertama misalnya naturalisasi sungai. Itu sampai sekarang pun kita belum tahu mana sungai yang dinaturalisasi. Kedua, DP 0 rupiah, progresnya di bawah 1%. Apalagi misalnya, ada beberapa banyak janji beliau misalnya OKOC, sekarang Jakpreneur. Juga kita lihat performanya juga belum tinggi. Artinya orang dijanjikan untuk didanai, sekarang masyarakat kan hanya dikasih pinjaman kan. Artinya beda dengan janji beliau. Jadi menurut saya, walaupun tinggal sedikit lagi jabatan beliau, menurut saya coba dikejar lah. Minimal satu janji beliau dituntaskan.